Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu 'alaina mushtabihan fanattabi'al hawa. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min ladunka ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahin nabi wal ali wa sahbi amma ba'du. Hadirin hadirat para jamaah salat maghrib dan isya Masjid Ad-Du'a Waihalim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita tidak henti-hentinya selalu manjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kesempatan dan dimanapun kita berada atas semua limpahan nikmat dan karunia dari Allah yang begitu banyak kita rasakan. Dan juga termasuk pada malam hari ini, alhamdulillah kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk datang ke tempat yang sangat mulia ini, salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk sama-sama kita menjalankan kewajiban salat maghrib dan isya berjamaah. Dan kita akan melanjutkan kajian kita dalam pembahasan tafsir ayat-ayat ahkam, yaitu sebuah tafsir yang membahas khusus ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum-hukum perbuatan atau amaliyah seorang muslim sehari-hari. Mudah-mudahan melalui kajian ini kita diberikan ilmu yang manfaat, yang bisa meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketaatan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, salat dan salam juga selalu kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga hari akhir. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang saya muliakan, kembali kita akan mengkaji kitab Tafsir Rawa'iul Bayan yang disusun oleh seorang ulama di abad ini, yaitu Asy-Syaikh Muhammad Ali As-Sabuni rahimahullahu taala, yang pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas salah satu kajian yang masih berada di dalam rangkaian kajian dalam ayat-ayat surat Al-Ahzab yang banyak membahas mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sisi pribadi beliau, baik yang berkaitan dengan personal beliau secara khusus maupun yang berkaitan dengan keluarga beliau. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai hukum-hukum yang berkaitan dengan beliau dan keluarganya, dan sekarang kita akan membahas sebuah ayat yang khusus menunjukkan tentang keistimewaan beliau yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala,
yaitu sholawat yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya, serta kita diperintahkan untuk melakukannya juga khusus kepada beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, langsung saja kita akan baca ayatnya. Di dalam pembahasan ini Syekh Muhammad Ali As-Sabuni sebenarnya menyebutkan 3 ayat. Adapun ayat yang membahas tentang sholawat hanya ayat yang pertama, sementara ayat yang kedua membahas dan menegaskan bahwa keagungan Rasulullah SAW itu menuntut kita untuk tidak merendahkannya, meremehkannya, ya, bahkan mungkin tentu tidak boleh mendustakannya, karena akan mendatangkan kemurkaan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu nanti kita akan bahas juga jika waktunya mencukupi ayat yang ketiga berkaitan tentang kewajiban kita sesama muslim untuk menjaga kehormatan sesama muslim, sehingga kita tidak boleh untuk saling mencela dan melecehkan sesama muslim yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innalladzina yu'dzuna Allaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Hadirin rahimakumullah, ini adalah 3 ayat yang disebutkan oleh penyusun kitab Tafsir Rawaul Bayan yang beliau beri judul tentang perintah untuk bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Maksudnya tentu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah dan sampaikanlah salam kepadanya, ya, dengan sebenar-benarnya. Ayat ini rahimakumullah, pertama atau pada bagian yang pertama berisi tentang penegasan kedudukan Nabi Muhammad SAW yang sangat tinggi di sisi Allah. Dalam ayat-ayat sebelumnya Rasulullah SAW sudah dijelaskan mengenai derajat-derajat itu yang ditunjukkan dalam berbagai bentuk-bentuk hukum dalam kesehariannya, di mana Rasulullah SAW diberikan sejumlah keistimewaan dalam sejumlah hukum-hukum amaliyah sehari-hari yang berbeda dengan kaum muslimin. Semua itu untuk menunjukkan derajat beliau yang tidak sama dengan kaum muslimin secara umum. Lalu di dalam ayat ini semua itu kemudian disampaikan secara lebih tegas, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala kemudian secara khusus, ya, menyampaikan atau memberikan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang, dan itu tidak Allah Subhanahu wa taala lakukan kepada manusia yang lain, bahkan kepada para anbiya atau malaikat-malaikatnya yang merupakan makhluk-makhluk yang sangat mulia di sisi Allah juga. Nah, ini semua menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu memiliki derajat yang sangat tinggi, sehingga Allah Subhanahu wa taala secara tegas menyatakan innallaha, sesungguhnya Allah. Jadi para ulama mengatakan ayat ini bahkan diawali dengan sebuah
huruf ya inna yang menunjukkan taukid atau penegasan terhadap pernyataan yang akan disampaikan. Ya, innallaha, sesungguhnya Allah, ya, wa malaikatahu, dan juga para malaikatnya, makhluk-makhluk Allah yang sangat mulia, yang tidak pernah melakukan pelanggaran, yang semua hidup mereka dihabiskan untuk taat dan tunduk kepada Allah, maka mereka semua yusalluna 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin rahimakumullah, makna atau arti solawat Allah kepada Nabi berbeda dengan makna solawat para malaikat kepada Nabi Muhammad SAW juga. Begitu juga nanti ketika pada penggalan yang kedua dari ayat ini, Allah memerintahkan kita umat Rasulullah SAW untuk bersolawat. Makna solawat kita kepada Rasulullah SAW pun itu berbeda dengan makna solawat Allah Subhanahu Wa Taala dan para malaikatnya. Para ulama mengatakan kata as-salatu, yaitu menyampaikan solawat, secara bahasa memiliki makna ad-du'a lil khair, mendoakan atau memberikan kebaikan kepada orang yang dituju. Jadi ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan solawat atau bersolawat kepada Rasulullah SAW, maka maknanya menurut para ulama, sebagaimana juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, salah seorang ahli tafsir dari kalangan sahabat, makna Allah Subhanahu Wa Taala bersolawat kepada Rasulullah SAW adalah bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rahmatnya yang luas, memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semua itu menunjukkan betapa derajat beliau yang sangat tinggi, melebihi makhluk-makhluk lain sekalipun. Ya, bahkan malaikatnya yang merupakan makhluk-makhluk yang paling dekat kepada Allah, yang selalu menghabiskan waktunya dalam ibadah, pun kalah derajatnya dibandingkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para malaikat pun bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tentu ini dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika malaikat melihat Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan solawatnya, maka para malaikat juga bersolawat, menyampaikan solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan makna solawat, ya, makna solawat para malaikat ya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya adalah memintakan rahmat dan istighfar, ampunan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu baru ayat yang kedua ya, diperintahkan hal tersebut juga kepada kaum muslimin. Setelah Allah SWT menyampaikan sholawat, kemudian para malaikat juga menyampaikan sholawat, maka hal itu diperintahkan kepada umatnya. Maka Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, sampaikanlah salawat kepadanya, wasallimu, dan sampaikanlah salam juga kepadanya, taslima, dengan sebaik-baiknya salam. Nah, hadirin rahimakumullah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan betapa beliau memberikan derajat yang tinggi, yang itu tidak diberikan kepada para nabi-nabi yang lain. Tidak ada seorang nabi yang kemudian Allah menyampaikan salawat kepadanya, khusus hanya untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sebaik-baik dan seafdolnya para anbiya yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Para ulama mengatakan kalimat innallaha wa malaikatuhu yusalluna, ya, diawali kalimat itu kalau dalam bahasa Arab diistilahkan dengan jumlah ismiyah, yaitu sebuah rangkaian kalimat yang diawali dengan kata benda, ya, kata benda. Jadi subjek predikat, tapi yang subjeknya itu kata benda.
ya, di dalam bahasa Arab jumlah ismiyah yaitu rangkaian subjek dan predikat ini kalau awalnya diawali dengan kata benda itu menunjukkan thubut atau ketegasan atau keteguhan, artinya sebenar-benarnya Allah berikan sholawat itu. Kemudian pada penggalan yang kedua Allah Subhanahu wa taala menjadikan predikatnya yaitu dengan kata kerja, yusalluna. Allah menyampaikan sholawat. Di dalam bahasa Arab kata kerja ya, Allah menyampaikan sholawat ya, dan di sini menggunakan dalam istilah bahasa Arab adalah fi'il mudhari' yang menunjukkan masa sekarang dan akan datang ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu diistilahkan present tense ya, menunjukkan sekarang dan yang bisa digunakan untuk akan datang. Di dalam bahasa Arab rangkaian seperti itu menunjukkan at-tajaddud, yaitu sesuatu yang terus terjadi berulang-ulang. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusalluna 'alan nabi, menyampaikan salawat kepada nabi, itu bukan hanya sekali. Itu bukan hanya sekali, tetapi terus-menerus dan tidak habis-habisnya. Ya, selalu terperbaharui. Ya, setelah bersolawat kemudian bersolawat lagi dan seterusnya. Ya, itulah yang ditunjukkan dari susunan kata yang Allah Subhanahu wa taala sendiri pilihkan di dalam firman-Nya yang mulia ini. Jadi makna Allah Subhanahu wa taala bersolawat kepada Rasulullah SAW adalah setiap saat selalu memberikan rahmatnya. Setiap saat Allah Subhanahu wa taala memberikan pujiannya. Allah Subhanahu wa taala memberikan pengagungan, pemuliaan kepada Rasulullah SAW yang tidak pernah berhenti-henti sampai hari kiamat. Begitu juga diikuti oleh para malaikatnya yang juga terus melakukan hal itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu dari ini juga menyiratkan kepada kita semua ketika umatnya ini juga diperintahkan untuk bersolawat, maka jika Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya selalu menyampaikan sholawat yang tidak pernah berhenti, yang selalu terperbaharui, selalu ada setiap saatnya, maka kita juga umatnya pun sepatutnya melakukan hal yang sama. Banyak-banyak bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana diriwayatkan dari salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyiduna Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, suatu ketika Ubay ini tanya, "Ya Rasulullah, bagaimana seandainya kalau saya jadikan bersolawat kepadamu itu dalam satu hari adalah 1/4 dari semua zikir-zikir yang aku baca?" Maka Nabi SAW mengatakan, "Bagus, nggak apa-apa. Wa in zitta fa khair." Tapi kalau kamu tambah ya lebih bagus. Lalu Ubay berkata lagi, "Kalau begitu ya Rasulullah, saya tingkatkan lagi jadi 1/3 sholawat saya di antara semua bacaan zikir-zikir saya." Maka Nabi juga mengatakan hal yang sama, "Itu bagus. Tapi kalau kamu tambah ya lebih bagus lagi." Lalu Ubay mengatakan, "Saya jadikan kalau begitu 1/2, lebih tinggi lagi." Nabi pun menjawab yang sama, "Itu bagus. Tapi kalau kamu lakukan yang lebih banyak, lebih bagus lagi." Akhirnya Ubay pun mengatakan, "Kalau begitu saya mau sholat terus menerus kepadamu ya Rasulullah." Maka kemudian Rasulullah menjawab, "Ya idzan fatukfa hammuka wa yughfar dzambuk." Kalau seperti itu, maka kesusahanmu akan Allah cukupkan, Allah akan hilangkan, dan dosamu akan Allah ampuni. Ya. Jadi ketika seorang umat Rasulullah SAW ini menyampaikan sholawatnya secara terus menerus tanpa ada batasan, karena tadi ayat yang memerintahkan kita bersolawat tidak ada pembatasan secara khusus, dan sholawat kepada Rasulullah SAW ini bagian dari zikir, dan zikir juga ya tidak harus dengan angka-angka tertentu kecuali pada bagian-bagian yang memang kita dituntut dengan angka-angka secara khusus.
Misalnya zikir dengan angka-angka khusus, kita setelah sholat diminta untuk mengucapkan kalimat tasbih misalnya 33 kali, ya kita pakai itu. Itulah yang diperintahkan seperti itu. Tidak kita lebihkan, tidak kita kurangi. Bertahmid juga seperti itu dan seterusnya. Tetapi dalam zikir-zikir yang sifatnya tidak ada pembatasan, maka secara hukum asal tidak ada yang bisa membatasi dengan angka-angka tertentu. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala dalam beberapa ayat menegaskan uzkurullaha dzikran katsira, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Banyak itu tidak ada batasan, sebanyak mungkin, semakin banyak ya silakan, itu sangat baik. Dan itulah ya diantara isyarat atau makna yang ditunjukkan dalam ayat ini. Jadi sekali lagi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengisyaratkan kepada kita bahwa Allah dan para malaikatnya tidak henti-hentinya selalu menyampaikan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin rahimakumullah, salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini apa hukumnya? Ya, tadi ada perintah, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi, wahai orang yang beriman, sallu, bersalawatlah kepadanya. Ya, maka kata para ulama, kata sallu alaih itu termasuk fi'il amr atau kata perintah. Dan fi'il amr atau kata perintah di dalam bahasa Arab secara hukum asal makna dasarnya adalah lil wujub, menunjukkan kewajiban. Maka oleh karena itu para ulama, hampir semua ulama tanpa terkecuali, bahkan sebagian ulama ada yang menukil ijma. Ijma itu sebuah kesepakatan menyeluruh, ya, sebuah konsensus dari semua ulama tanpa terkecuali mengatakan berdasarkan perintah Allah tersebut, maka bersolawat kepada Rasulullah SAW itu hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim. Tetapi makna wajib bersolawat kepada Rasulullah SAW itu bukan berarti harus setiap saat kita bersolawat atau setiap hari kita harus bersolawat. Tidak. Makna kewajiban ini minimal adalah sekali. Minimal adalah sekali. Jadi makna kewajibannya itu adalah sekali. Jadi seorang muslim apabila dalam hidupnya dia tidak bersolawat dan tidak menyampaikan salam kepada Rasulullah SAW, maka dia berdosa besar karena melanggar perintah Allah SWT. Tapi kalau dia sudah bersolawat meskipun sekali, maka kewajiban dalam perintah untuk bersolawat telah gugur dari orang tersebut. Lalu sisanya, yaitu untuk banyak bersolawat, itu masuk dalam ranah sunnah atau anjuran saja, ya. Jadi yang wajib cuma satu, yang yang sunnah terserah, bebas, tidak ada batasnya. Sebagaimana makna zikir-zikir yang lain. Para ulama juga sepakat berzikir kepada Allah hukumnya adalah wajib, tapi kewajibannya sekali, sisanya tidak wajib. Artinya kalau dia mau zikir ya bagus, ya, zikir dalam arti dia ya, dalam bahasa kita menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala atau sifat-sifatnya, ya, bukan makna zikir kita melakukan ibadah semisal sholat atau berpuasa dan sebagainya. Meskipun secara hakikat sholat juga zikir, ya, berpuasa juga zikir, karena setiap ibadah itu selalu akan mengingatkan kita kepada Allah. Dan makna zikir itu kan hakikatnya hanya sekedar mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kembali lagi, rahimakumullah, hukum sholat kepada Rasulullah SAW itu apa? Hukumnya adalah wajib, tapi kewajibannya hanya sebatas sekali seumur hidup. Itu menurut umumnya para ulama. Ya, sisanya adalah sunnah. Semakin banyak dia bersolawat semakin baik. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan salah satu fadilah atau keutamaan dalam bersolawat kepada Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, inna awlan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Sesungguhnya orang yang paling utama aku berikan perhatian kepadanya pada hari kiamat
adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Ya, jadi semakin kita banyak bersolawat, maka akan semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Lalu hadirin rahimakumullah, di dalam kita bersolawat, kalau kita perhatikan lafaz yang diajarkan Nabi SAW kepada kita, kepada umatnya, untuk bersolawat kepada beliau, lafaz solawat tersebut selalu dinisbatkan kepada Allah. Jadi kalau kita lihat, kita cermati dengan baik, ternyata yang bersolawat itu bukan kitanya, tetapi yang bersolawat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita lihat bentuk solawat-solawat yang mungkin pernah kita dengar. Semua sama, yaitu dengan kalimat yang secara umum itu tidak berbeda-beda, yaitu kalimat Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad, yang kalau kita artikan satu persatu artinya Allahumma ya Allah sholli, mohon berikanlah sholawat atau sampaikanlah sholawat ala Muhammad, kepada Nabi Muhammad SAW. Itu adalah bentuk sholawatnya, dan itu yang diajarkan Rasulullah kepada kita. Ketika sebagian sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kami sudah tahu bagaimana menyampaikan salam kepadamu. Kalau menyampaikan salam ini sudah umum, yaitu salam kaum muslimin, salam di dalam Islam, yaitu kalimat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu salam kepada kaum muslimin dengan kaum muslimin yang lain, atau kaum muslimin kepada Rasulullah SAW. Itu sama semua. Kata para sahabat, kami sudah tahu bagaimana menyalami dirimu ya Rasulullah. Sekarang bagaimana kami ingin menyampaikan sholat kepadamu? Lalu Rasulullah SAW menyebutkan caranya adalah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, dengan banyak riwayat tambahannya berbeda-beda. Ya. Jadi intinya adalah bahwa kalau kita lihat bentuk sholawat ini, ternyata yang bersolat itu bukan kitanya. Maksudnya begini, kalimat sholawat itu isinya bukan ya Allah saya menyampaikan sholawat, begitu. Jadi subjeknya itu bukan kita, pelakunya bukan kita. Ya Allah saya atau kami menyampaikan sholawat kepada Rasulmu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan begitu. Tetapi yang ada adalah kalimatnya ya Allah mohon, berarti kita berdoa. Jadi ketika kita bersolat itu hakikatnya kita sedang meminta kepada Allah, tolong ya Allah, Engkau yang menyampaikan sholawat dari kami untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi bukan kita langsung yang memberikan sholawat kita, doa kita, permohonan kebaikan kita, pemuliaan kita kepada Rasulullah, tapi Allah yang kita mintakan. Kenapa seperti itu? Kata para ulama, ya, kita diajari untuk bersikap beradab kepada Rasulullah, bersikap sopan, dan untuk menunjukkan derajat atau kedudukan kita yang sesungguhnya dibandingkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata para ulama bahwa ketinggian derajat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidaklah bisa kita ungkapkan dengan kata-kata yang kita miliki untuk memenuhi hakikat hak yang sebenarnya untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ucapan kita ini untuk memuji Nabi melalui sholawat itu tidak bisa istilahnya memenuhi standar pujian yang baik untuk Rasulullah, saking tingginya derajat beliau. Maka karena hal tersebut, karena kerendahan diri kita, kerendahan penggunaan kalimat yang kita sampaikan, maka kita memohonkan Allah lah yang menyampaikan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala yang menyampaikan, maka sudah tentu akan benar-benar memenuhi secara benar, secara tepat, secara hakikat apa yang pantas untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Gitu. Jadi kita memohon kepada Allah. Jadi kita bersolat itu hakikatnya kita minta, kita doa, ya Allah sampaikanlah solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang bersolat itu hakikatnya Allah juga. Yang bersolawat hakikatnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala juga, tetapi atas permohonan dari kita. Dengan permohonan itu, dengan kita menyampaikan solat itu kepada Rasulullah SAW, kemudian Allah pun membalas kita dengan kebaikan yang berlipat-lipat, dengan sholawat yang berlipat-lipat. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, man shalla alayya salatan, barang siapa yang bersolawat, atau bahasa lainnya lebih tepatnya, barang siapa yang memintakan kepada Allah untukku satu buah sholawat, sallallahu alaihi ashran, maka Allah akan membalas orang tersebut dengan mendoakan orang itu, memberikan rahmat orang itu 10 kali lipat daripada sholawat yang dimintakan kepada Rasulullah SAW. Jadi kalau kita melihat hadis ini hadirin, yang menunjukkan tentang fadilah atau keutamaan kita bersolawat, jadi sebenarnya yang diuntungkan dalam pujian itu, dalam sholawat itu adalah kita sendiri. Kita menyampaikan satu tapi dibalasnya 10. Ya, kita mintanya satu tapi kita dapatnya 10. Ya, begitu. Dari sini juga kata para ulama, disebutkan oleh sejumlah ulama bahwa sholawat kepada Nabi SAW ini akhirnya menjadi sebuah amalan ibadah yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun mungkin tujuan orang yang bersolawat itu tidak murni. Maksudnya dia bersolawatnya misalnya dengan ada kemasukan sifat riya atau pamer, tapi itu tidak diperhatikan oleh Allah SWT. Kenapa? Karena tadi itu, ternyata secara hakikat yang bersolawat itu bukan kita, yang melakukan ibadahnya bukan kita, tetapi adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalimatnya kan Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah tolong engkaulah yang menyampaikan sholawat. Kalau Allah yang menyampaikan sholawat, kira-kira masa Allah mau menolak sholawatnya sendiri? Kan nggak mungkin. Jadi Allah yang bersolawat ya pasti diterima sholawatnya, karena Allah yang melakukannya atas nama kita, atas permintaan kita dan permohonan kita ketika menyampaikan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Nah ini hadirin rahimakumullah, ya beberapa hal ya yang berkaitan dengan sholawat, ya makna-makna atau dilihat dari sisi lafaz-lafaz dalam sholat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu di sini pengarang kitab Syekh Muhammad Al-As-Sabuni juga menyebutkan ya apa bentuk sholawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apakah sholawat itu harus menggunakan lafaz tertentu atau tidak? Maka beliau di sini menyebutkan bahwa berdasarkan riwayat-riwayat yang ada, ternyata bentuk sholawat kepada Rasulullah SAW itu lafadznya bisa berbeda-beda. Ya, yang penting adalah isinya adalah sesuatu yang baik, yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Ya, misalnya di sini beliau menyebutkan beberapa riwayat. Ya, yang pertama, ya ini hadisnya cukup panjang. Intinya adalah beliau kemudian menyebutkan bagaimana cara bersolawat. Maka beliau mengatakan begini, ya qala qul, kalau kamu mau bersolawat katakanlah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka hamidum majid, Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama barakta ala Ibrahim innaka hamidum majid. Ya, ini yang pertama. Riwayat yang kedua, ya, Rasulullah SAW mengatakan, qulu, katakanlah dalam sholawat kalian, Allahumma salli ala Muhammad wa azwaji, ya Allah sampaikan salat kepada Nabi Muhammad, wa azwaji, dan kepada istri-istri beliau, wa dzurriyyatih, dan keturunan beliau, kama shallaita ala Ibrahim, sebagaimana engkau menyampaikan salat kepada keluarga Ibrahim, wa barik, dan berkahilah ala Muhammad, kepada Nabi Muhammad, wa azwajihi wa dzurriyyatih, dan kepada istri-istrinya dan keluarganya, dan seterusnya.
Jadi di sini disebutkan kata istri dan keturunan. Ini riwayat yang kedua. Dan ini riwayat yang sahih juga dalam Bukhari dan Muslim juga. Ya. Yang ketiga juga hampir sama. Ya. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika. Nah, ini tambahannya beda lagi. Ya. Ya Allah, sampaikanlah salat kepada Nabi Muhammad, abdika, hambamu, wa rasulika, rasulmu, dan seterusnya. Ya, jadi ini menunjukkan ada beberapa bentuk sholawat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di sini masih ada beberapa lain ya, tapi tidak perlu saya sebutkan semuanya. Begitu juga ada beberapa bentuk kalimat sholawat yang dibuat ya, atau yang disusun oleh para sahabatnya. Ya, tidak disebutkan dalam kitab ini, tapi disebutkan dalam beberapa kitab tafsir. Misalnya Ibnu Katsir, beliau menyebutkan ada sholawat yang disusun oleh Ibnu Mas'ud ya, oleh sahabat-sahabat yang lain, punya beberapa bentuk ungkapan dalam bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semua itu kemudian dibenarkan ya, atau disahihkan, boleh dipakai oleh kita para umatnya ya. Kemudian rahimakumullah, selanjutnya di sini juga ada permasalahan ya, yang disebutkan oleh pengarang kitab Syekh Ali As-Sabuni, yaitu apakah sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga boleh kita sampaikan kepada bukan Nabi Muhammad SAW, bahkan kepada orang biasa, boleh tidak? Mungkin bahasa yang mudahnya, kita itu bersolawat tapi objek yang kita pintakan solawat itu bukan Rasulullah SAW atau bukan para anbiya. Kalau para anbiya hadirin, rata-rata kita panjatkan doa kepada mereka kan dengan kalimat alaihis salam ya. Boleh nggak kalau kita mengatakan kepada Nabi Adam misalnya, atau nabi-nabi yang lain, Nabi Adam alaihis salatu wassalam, seperti Nabi Muhammad SAW ya. Nah, kalau para anbiya, umumnya para ulama mengatakan tidak apa-apa ya, tidak apa-apa, meskipun memang secara hukum asalnya kalimat sholawat dan salam itu hanya untuk Rasulullah SAW. Tetapi kalau kita sampaikan, kita berikan juga doa itu kepada para anbiya yang lain, para nabi-nabi yang lain, maka tidak apa-apa ya. Jadi misalnya kalau kita mengatakan seperti tadi Nabi Adam atau Nabi Musa ya sallallahu alaihi wasallam, nggak apa-apa ya, tapi memang tidak terlalu umum ya. Biasanya hal itu dipakai kalau istilahnya itu tabaan itu nama anbiya itu diikut sertakan dengan nama nabi. Jadi nama Nabi Muhammad SAW dulu disebutkan, lalu disebutkan nama nabi yang lain, maka nabi yang lain itu diinkludkan, diikut sertakan doa untuk mereka dengan doa untuk Rasulullah SAW ya. Jadi misalnya mengatakan begini, Nabi Muhammad, Nabi Adam, Nabi Musa, dan nabi-nabi yang lain sallallahu alaihim wasallam, mudah-mudahan salawat dan salam terlimpah kepada mereka semua ya. Aslinya itu untuk Nabi Muhammad kan, tapi karena di nama-nama nabi itu disebutkan mengikuti nama Nabi Muhammad SAW, akhirnya doanya itu pun include terhadap seluruh nabi-nabi tersebut. Ini hampir semua ulama sepakat ya. Kemudian hadirin rahimakumullah, bagaimana kalau sholawat itu bukan untuk nabi? Boleh tidak sholawat misalnya kepada orang biasa, kepada ulama misalnya ada ulama siapa begitu, misalnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad ya, lalu kita katakan Imam Ahmad bin Hanbal sallallahu alaihi wasallam, boleh nggak begitu ya? Sebagian ulama ada yang mengatakan boleh, sebagian ulama, sebagian kecil ada yang mengatakan boleh. Kenapa? Yang pertama karena itu doa, dan itu pernah Nabi sampaikan kepada salah seorang sahabat. Nabi pernah membaca sholawat atau mengucapkan sholawat kepada salah seorang sahabatnya, yaitu Abdullah ibnu Abi Aufa. Abdullah ibnu Abi Aufa. Maka Rasulullah mengatakan, Allahumma
sholli ala bni abi aufa. Ya Allah, sampaikanlah sholawat kepada ibnu abi aufa. Tapi makna sholawat kepada ibnu abi aufa ini hadirin bukan seperti sholat kepada Rasul, tapi makna sholawat dalam kata dasarnya. Kata dasar sholawat itu seperti saya sampaikan tadi di awal, yaitu doa baik, ya, rahmat, pemberian kebaikan. Jadi ketika mengatakan Allahumma sholli ala ibni abi aufa, ya Allah sampaikan sholawat, maksudnya ya Allah berikanlah kebaikan, berikanlah rahmat, berikanlah kemuliaan untuk ibnu abi aufa. Itu maksudnya seperti itu. Maka sebagian ulama tersebut mengatakan nggak apa-apa kalau ada yang mengatakan Allahumma sholli ala wasallim ala Imam Ahmad, Imam Syafi'i, nggak apa-apa. Tapi maknanya seperti tadi itu, bukan makna sholawat seperti untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pendapat sebagian ulama. Ada sejumlah ulama yang lain mengatakan oh tidak bisa, karena makna sholawat dan salam itu sudah seperti syiar, seperti sebuah kalimat yang khusus diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada para anbiya yang lain, ya, maka tidak boleh diberikan kepada orang-orang biasa meskipun orang itu seorang ulama atau orang-orang soleh, ya. Tapi untuk orang-orang yang baik-baik tersebut, orang-orang yang mulia tersebut, kita pakai kalimat-kalimat yang lain. Misalnya kita pakai rahimahullah, mudah-mudahan Allah merahmatinya, ya, atau bahkan kalimat radhiyallahu anhu. Ini kepada para sahabat kan umumnya, tapi para ulama umumnya ulama membolehkan, sebagaimana disebutkan Imam Nawawi bahwa boleh taraddo itu mengucapkan radhiyallahu anhu bukan kepada para sahabat, ya, meskipun aslinya itu adalah doa untuk mereka, karena itu di dalam Al-Quran disebutkan, ya, Allah meridhai mereka. Nah gitu. Nah inilah rahimakumullah, ya, pembahasan tentang sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan terakhir sebagai penutup, ya, di sini memang tidak disebutkan, tapi ini di masyarakat kita kadang terjadi, ya. Misalnya sering saya dapat pertanyaan, kenapa kok ada sebagian orang ketika mendengar, misalnya di dalam sholat ini khususnya, ya, ketika imam itu membaca surat Sabbihisma rabbikal a'la, di akhir itu kan menyebut nama Nabi, ya, suhufi Ibrahim wa Musa. Ada sebagian orang Indonesia, memang saya cuma dengarnya di Indonesia ini, saya belum di yang lainnya saya nggak dengar. Tapi ada yang mengatakan, kemudian apa katakan alaihi salam, ya. Apa makna ucapan alaihi salam? Apakah itu boleh? Apakah itu tidak membatalkan sholat? Hadirin rahimakumullah, kata alaihi salam itu adalah hakikatnya doa. Mudah-mudahan ia diberikan salam, diberikan keselamatan. Jadi itu doa. Nah kalau doa diucapkan di dalam sholat itu merusak sholat atau tidak? Tidak, ya, karena sholat itu hakikatnya dia boleh berkata-kata dengan ada 3 kalimat yang boleh dibaca dalam sholat, yaitu Quran, zikir, dan doa. Jadi doa masuk. Jadi kalau orang di dalam sholat misalnya mengatakan alaihi salam, dia nggak batal sholatnya, ya nggak batal sholatnya gitu. Nah tetapi apa yang melatar belakangi mereka mengucapkan seperti itu? Nah itu adalah dari pembahasan para ulama begini hadirin, kalau kita mendengar nama Nabi Muhammad kan dianjurkan untuk bersolawat, ya. Nabi mengatakan al-bakhilu man dzukirasmi walam yusalli alayya, orang yang bakhil, yang pelit adalah ketika mendengar nama saya nggak mau bersolawat. Nah dari hadis ini sebagian ulama mengatakan begitu juga kalau ada seseorang mendengar nama para anbiya, sepatutnya dia membaca, mendoakan. Kita mendengar misalnya Nabi Adam disebutkan Adam, maka kita menyebutkan alaihi salam, ya. Nabi Nuh alaihi salam, kita doakan juga, ya, sebagaimana kita lakukan kepada Rasulullah SAW. Tapi tentu Nabi SAW lebih tinggi derajatnya dan perintahnya. Begitu pula ketika kita mendengar ayat, karena dalam ayat Al-Quran kadang-kadang ada disebutkan nama Nabi, ya, dalam berbagai surat, maka kita membacanya alaihi salam. Maka yang seperti itu tidak apa-apa. Cuma hadirin sebagai sedikit penutup, ya, kalimat ketika kita membaca sabbihis itu suhufi Ibrahim wa Musa, kan disebutkan 2 nabi,
bukan satu. Seharusnya dia tidak membacanya alaihi, tapi seharusnya bacanya kalau sesuai dengan kaidah bahasa Arab alaihima. Ya, karena hi itu kata ganti atau dhamir dalam bahasa Arab untuk satu orang. Kalau untuk dua orang seharusnya dia bacanya hima atau huma. Maka kalau dia mendengar suhufi Ibrahim wa Musa, ya dia bacanya alaihimas salam. Seharusnya begitu. Ya, tapi ya karena lisan kita ini kan nggak ngerti bahasa Arab, akhirnya kesebutnya cuma satu. Ya, mudah-mudahan niatnya itu sudah tercatat sebagai sebuah kebaikan. Wallahu a'lam. Baiklah rahimakumullah, demikianlah pembahasan mengenai perintah sholawat kepada Rasulullah SAW di dalam Al-Quran ini dalam surat Ahzab. Mudah-mudahan kajian ini memberikan wawasan dan ilmu kepada kita semua yang bisa memberikan kita semakin dekat dan cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah inspiratif, hukum Islam, adab seorang muslim, tata cara beribadah, amalan kehidupan, motivasi sukses dan cara bisnis, parenting Islam dan Samawa.